Shalom, Pastor Paul. Shalom. Iya, Pak. Saya mau bertanya, Pak, terkait ayat firman Tuhan, dan saya mau coba hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Pak KC sampai dengan saat ini. Nanti minta tolong Pastor Paul untuk menanggapi lebih dalam, Pak. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 2 poin, Pak, yang saya lihat dari ayat di atas, Pastor. Yang pertama, kita tahu bahwa Pak KC sempat dianiaya dalam penjara, lalu ancaman hukumannya bisa sampai 10 tahun, dan beberapa waktu yang lalu beliau dirawat di rumah sakit. Apakah rentetan dari peristiwa-peristiwa ini masih dalam kategori pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kemampuan manusia? Yang kedua, Pak, ayat di atas juga bilang Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar apa yang saat ini paling dibutuhkan Pak KC ketika ia bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut? Terima kasih, Pastor Paul. Pak Kaca itu sial ya. Pak Kaca itu sial. Jadi ada bedanya, apa bedanya sial dan apa bedanya martir. Kalau orang sial itu, kalau orang jadi martir itu bahkan sampai matinya, sampai di dalam penjaranya pun dia jadi saksi. Terus ya. Kalau sial itu ya sial aja. Ya namanya orang susah gitu kan. Nah, kalau apa namanya, ya salah satunya ya itu tadi ya buktinya. Orang sudah 3 kali mau ditolong, banyak yang menolong, donatur-donatur besar pun bisa nggak bisa nolong karena ditutupi oleh orang sekelilingnya dia sendiri yang memanfaatkan kasusnya dia buat cari duit. Itu namanya sial. Kenapa begitu? Ya kita nggak bisa menghakimi kenapanya. Yang tahu kaca dengan Tuhan. Tapi kalau saya melihat 3 kali, kalau di dalam Alkitab itu kata 3 itu keramat ya. Kalau cuma sekali namanya mungkin lagi ada yang tertunda. Tapi kalau 3 kali berarti ada yang salah. Ada yang salah kalau 3 kali itu. Nah, itu 3 kali mau ditolong bisa nggak bisa. Itu Pak Putih ada di sini tuh ya, kalau nggak salah. Pak Putihnya belum masuk ya. Itu udah bukti. Ya kita tuh bukannya nggak peduli, kita sudah benar-benar tolong, kita udah siapkan, udah rancang semuanya, ya. Tapi bisa, nah itu tadi, oleh orang-orang yang justru yang dipercaya sama dia, yang menghalanginya. Itu namanya sial. Sebab kalau itu dari dari Tuhan, pasti ada jalan buat masuk ke sana. Ternyata sudah diberi pertolongan begitu saja, nggak bisa. Dan sebetulnya Pak Kaci itu sudah saya kasih tahu, ya tahun dulu itu ya 2020 udah saya kasih tahu. Nanti kamu ditangkap masuk penjara. Tanya aja sama Heri Ikim tuh. Waktu itu Heri Ikim juga dalam tim saya buat menyelamatkan Aceh soalnya. Itu beneran. Ya kalau si Heri Ikim mau ngaku ya kan. Tapi kan masalahnya banyak orang-orang Kristen itu tidak suka ini ya, tidak mau jujur. Nah, kenapa? Oh, udah, itu masa lalu, udah ada masa dibuka-buka. Enggak, intinya kan kamu nggak mau jujur, nggak mau. Karena orang nggak mau jujur, orang nggak bisa berubah. Kalau saya lebih baik dibuka supaya orang belajar dari kesalahan. Ya karepmu sendiri, salahmu sendiri. Gitu. Saya dari dulu nggak pernah saya minta-minta uang sama orang. Orang ngasih uang ke saya terima. Banyak yang ngasih, saya terima. Tapi saya nggak pernah minta-minta. Saya harus jalan sendiri. Nah,
Apa yang dimaksud dengan pencobaan? Tadi ya, pencobaan itu kan datangnya dari kita sendiri. Yakobus juga yang sama kan, ya. Pencobaan itu datangnya dari kita sendiri, karena kita ingin dan kita tidak kita dicobai oleh keinginan kita sendiri dari awalnya, ya. Dari awalnya kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dari apa? Ya. Jadi kasusnya KC ini memang, apa ya, itu yang tadi ya, apakah itu pencobaan? Iya, kan KC dicobai oleh keinginannya sendiri, ya kan? Makanya kan saya kan bertanya, uang itu buat apa? Ibu saya meninggal saja saya nggak minta-minta uang sama kalian. Lah sekarang KC orangnya masih hidup saya minta-minta sama kalian, kan nggak mau saya, gitu loh. Ya, ibu saya meninggal, saya nggak minta-minta uang. Lalu tiba-tiba ada orang desek saya kudu bantuin KC. Desek saya sambil maki-maki saya, katanya saya tidak punya kasih apa segala macam. Lalu saya tanya, emang KC butuh dibantu? Pertanyaan kan, apa KC butuh dibantu? Nah, kan terbukti kan, ternyata kan KC nggak butuh bantuan kan, ngomongnya kan. Pencobaan itu kita yang bikin. Saya memilih pergi kemari, ya kan. Resikonya apa? Ibu saya meninggal, saya nggak bisa tengok. Tetapi ya itu tadi, saya kemarin pulang pun ya tetap karantina, tetap nggak bisa melihat ibu saya meninggal. Karantina 11 hari kan, kalau saya pulang juga kan. Apa 14 hari, berapa hari itu, 10 hari apa berapa hari. Ya tetap nggak bisa lihat. Begitu. Jadi pencobaan itu kita bikin sendiri dan tidak melampaui kekuatan kita. Artinya Tuhan, kalau memang kita melekat sama Tuhan, nggak akan melampaui batas-batas kemampuan kita kok. Nah, pencobaan yang Aceh alami sampai dikasih makan tai segala macam, itu kan perbuatannya dia sendiri. Dia sudah tahu di Indonesia tinggalnya, dan dia ngomong tentang hal yang tidak baik tentang Islam, ya kan? Ya, orang Islamnya pasti marah. Dan itu ada di Indonesia yang mayoritas Islam yang di mana ada ketidakadilan. Islam kalau ganggu orang Kristen nggak pernah dipenjara, kalau terbaliknya dipenjara langsung nggak pakai. Kita itu ngelaporin orang kemarin ke polisi itu ditanya macam-macam orangnya nggak diterima laporannya loh kita loh, ya. Tapi Aceh begitu laporan masuk langsung dijemput, nggak pakai ngelengkapi berkas segala macam langsung dijemput. Itu fakta. Nah, KC sudah tahu itu, sudah kita kasih tahu juga. Bahkan Pak Jenderal Tobing sudah nawarin KC, ayo kamu pergi ke sini, nyusul Paul di Jerman. Ya, sudah 3 orang itu yang ngomongin itu ya. Nah, KC hanya tersenyum katanya. Ya, saya tahu senyum itu artinya apa. Karena saya tahu kartunya dia. Gitu loh. Cuma nggak masalah, karena walaupun kita berbeda cara, ya, kalau ada saudara kita yang susah, kita tetap tolong. Nah, kita sudah menawarkan bantuan, tetapi dia tidak mau, ya udah nggak apa-apa. Malah ngomongin nggak enak kan, ya. Ya, berarti dia sendiri yang membuat pencobaan itu. Jadi apa? Jadi jangan salahkan Tuhan, ya kan. Kadang-kadang Tuhan sudah mau tolong kita, ya kan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku masuk dalam pencobaan ini? Sebenarnya amatir ya, Anda review balik. Sebenarnya Tuhan tuh berkali-kali mau tolong Anda loh. Misalnya nih, ada orang yang terjebak dalam hutang piutang yang luar biasa besar. Ya, akhirnya dia buka tutup lubang yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Dari awal dia pertama pinjam uang sama kakaknya dikasih. Lama-lama nggak dikasih karena nggak balik. Terus dia pinjam uang sama saudaranya, sama siapa. Lama-lama dikasih, dia udah nggak bisa pinjam uang lagi. Bentok. Sebenarnya Tuhan tolong dia nggak, Tuhan? Iya, jangan pinjam uang lagi, kata Tuhan. Tapi ditutup semua, dia malah marah, dia kepahitan sama kakaknya, dia kepahitan sama sepupunya, dia kepahitan sama keluarganya. Marah-marah dia. Kurang ajar, gimana dihina, mau pinjam uang nggak gini, awas kamu yang nggak ngakuni kamu saudara. Padahal itu pertolongan Tuhan, kamu jangan pinjam uang lagi. Nanti kamu akan terlibat masalah yang besar. Akhirnya dia mulai pinjam uang ke yang lain.
teman-temannya apa segala macam, ya kan. Terakhir dia pinjam uang sama bank, rumahnya digade ke bank, dimasukkan, ya kan. Sama bank ditolak. Sama bank ditolak. Itu sebenarnya jawaban dari Tuhan loh. Itu cara Tuhan, karena kita kan nggak mendengar suara Tuhan, orang ini kan udah bebal. Tuhan cara jawabnya apa? Dengan ditolak pinjamannya itu. Terus orang ini gimana? Wah, dia puter-puter gimana caranya, dia tembak sana, tembak sini, sogok sana, sogok sini. Akhirnya rumah itu harga misalnya, rumah itu harga 500 juta, appraisal-nya bisa 1,5 miliar. Dan dia bisa dapat pinjaman 1 miliar. Di atas harga rumah itu kan. Karena dia karakternya tidak baik, suaranya kecil. Sebentar, oke. Sorry. Jadi karena karakter dia nggak baik, ya habis uangnya kan. Karena memang sebetulnya Tuhan bilang enggak, kamu cukup diem dulu, rubah karaktermu dulu. Akhirnya rumahnya habis ke bawah bank, dia jadi gembel. Istrinya minta cerai. Tuhan, kenapa engkau beri aku pencobaan yang luar biasa? Ini melampaui kekuatanku. Istrinya minta cerai, anaknya kena narkoba. Stres lihat bapak ibunya berantem terus kan, anaknya ikut pakai narkoba akhirnya. Ketangkep polisi sisan, tambah habis-habisan. Tuhan, kenapa engkau berikan cobaan itu kepadaku? Ya kan? Kenapa? Akhirnya cobaan itu diberikan kepada dia. Pertanyaan kan begitu kan? Apakah itu pencobaan yang dari Tuhan? Bukan. Dia mencobai dirinya sendiri. Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah tolong sama KC? Sudah. Tuhan sudah tolong KC, mencoba mentolong KC berkali-kali. Saya sudah kasih, ditolak 3 kali. Sudah di penjara pun sudah ada orang-orang mau tolong dia 3 kali juga. 3 kali dan 3 kali. 3 kali sebelum masuk penjara, 3 kali setelah di penjara. Sudah 3 kali. Kalau cuma sekali namanya ya mungkin belum waktunya. Tapi kalau 3 kali itu waktunya sudah sempurna sekali pertolongan itu. Tetapi KC menolaknya. Jadi pencobaan itu dari mana? Kenapa tolak? Mungkin karena gengsi, karena malu, mungkin karena apa ya, kita nggak tahu. Dan dia sudah tua, sudah dewasa, sudah bisa memutuskan buat dirinya sendiri. Gitu ya. Nah ini pertanyaan sepele tapi jawabannya panjang ya. Tapi saya mau ngajari Anda tentang kehidupan, karena saya juga melewatinya. Anda seringkali marah sama Tuhan, kita semua, ya, karena merasa Tuhan nggak jawab doa kita. Ya, enggak, Tuhan jawab doa kita. Kita yang bebal. Tuhan sudah tolong kita yang bebal. Nggak mau menerima jawaban doa itu, karena kita mau ngatur Tuhan. Tuhan maunya kayak gini caranya, ya enak aja, ya kayak KC maunya di Bali. Kita sudah tawarkan jangan di Bali. Kamu nanti kalau di Bali kamu ketangkap. Pasti ketangkap, saya bilang. Tapi dia memilih di Bali dan dia punya gaya hidup yang luar biasa di sana. Ya kan? Bukan kita sudah suruh orang datang tengok dia di sana waktu itu saya kan masih make sure. Ya terus dia asal ikut dalam pemuridan kita, terus dia minggir. Akhirnya apa? Dia ditanya sama orang Islam, nggak ngerti. Apakah KC memberitakan Injil? Saya ragu loh KC memberitakan Injil. Sejujurnya ya. Yang ada adalah dia membongkar kitab kuning, iya, tapi dia tidak memberitakan Injil. Sebab kalau ditanya Alkitab dia nggak bisa jawab. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab yang ditujukan kepada KC dia nggak bisa jawab. Mengapa Yesus bersuruh Eli lama sabatani? Oh itu bahasa roh, kan ngawur. Ya kan, bahasa roh gundulnya peang. Bukan. Nah itu karena dia nggak mau belajar. Kenapa Pak? Ngantuk Pak. Loh, ya itu karena memang dia sudah nggak ada niatan mau belajar. Dia memang dari sana dan dia tiba-tiba menggunakan itu, ya. Jadi baik lagi, apakah KC
Mengapa KC sampai sebegitunya? Ya karena pilihannya dia sendiri. Jadi jangan tanya kenapa Tuhan izinkan. Bukan Tuhan izinkan. Dia sendiri yang mau, bukan Tuhan izinkan. Harusnya kan Tuhan bela, iya masalahnya benar nggak dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia benar-benar kalau memang KC itu dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih pertolongan. Ya, dia dipukulin pun dia akan berbuah. Dipukulin pun akan berbuah. Contohnya Apollonius Darmawan, di penjara dia berbuah. Ya, gitu ya. Nyatanya di penjara termasuk sempat dipukulin, tapi setelah itu ada buahnya. Setelah itu ada buahnya. Kan menarik kan? Pak Apollonius Darmawan ini kan, dia jadi berkah di penjara. To the point. Nah, itu yang terjadi. Jadi, di mana salahnya KC? Ya, salahnya karena ada sesuatu. Ya, yang tahu dia sendiri sama Tuhan. Kenapa sampai begitu? Ya kan? Dan masih belum selesai lagi. Ini pun udah sakit kena tipus demam berdarah pun masih gak ada yang nolongin. Iya kan? Kemarin kan waktu jatuh kan habis orang demo teriak-teriak itu kan dia ketakutan kan, langsung ambruk begitu kan. Dia kan langsung down kan, stres yang luar biasa kan. Mengapa harus takut? Gitu loh. Mengapa harus takut? Berarti kan ada sesuatu. Gitu loh, ada sesuatu. Nah itu urusan dia dengan Tuhan, kita nggak bisa menghakimi, kita nggak tahu. Tapi kalau saya disuruh ditanya, ada apa dengan KC, ada mengapa Tuhan tidak tolong, jawaban saya simpel. Jawaban saya adalah, apakah KC benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Saya tidak yakin KC memberitakan Injil. KC membongkar kitab kuning, iya. Itu ya, jelas. Masalahnya apakah berguna membongkar kitab kuning? Bagi Anda yang senang debat ya berguna, Anda bisa ngolok-ngolok orang Islam. Bagi saya berguna nggak? Enggak. Karena saya tidak suka memberitakan Injil dengan Al-Quran atau kitab kuning seperti Saifuddin atau yang lain-lain. Jadi salahnya di mana? Salahnya di mana, KC? Itu yang tahu dia sama Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi KC nggak benar ya kan? Nggak bisa. Oh, pasti KC ada dosa. Nggak bisa juga. Mungkin Tuhan ada berurusan dengan KC. Dengan satu masalah khusus. Kayak Tuhan dengan saya selama 2010, 2014. 4 tahun. Saya berurusan dengan Tuhan. Orang boleh menghakimi saya macam-macam. Tapi yang penting hasil akhirnya saya hari ini mendapat kesempatan kedua dari Tuhan untuk memberitakan Injil dengan dahsyat. Itu ya. Jadi kalau KC apakah salah? Enggak. Saya sih yakin KC ada di dalam rencana Tuhan. Hanya tinggal bagaimana nanti KC meresponi. Apakah happy ending apa enggak? Ya, nah itu Anda semua juga begitu ya. Ya, jadi semua manusia, enggak cuma KC, buat Anda dan saya semua, responi dengan benar. Dan kita harus jujur. Nah itu jangan melakukan tipuan agama. KC itu saya tidak yakin KC memberitakan Injil. Ya, Anda boleh teriak-teriak, wah KC ini pahlawan, KC ini membongkar kitab kuning. Nah iya membongkar kitab kuning, bukan memberitakan Injil. Ya, membongkar kitab kuning itu beda dengan memberitakan Injil. Menjelek-jelekan orang Islam, ya, beda dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah Anda bersaksi, ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan Anda. Ya, dan dengan konsisten. Berapologia pun bukan berarti membongkar kitabnya orang terus Anda sendiri nggak tahu kitabnya Anda sendiri. Itu namanya Anda sedang menjelek-jelekan pacar lama, ya.
istri lama, properti lama, mobil lama nggak bagus dijual, tuker yang baru terus bilang yang baru ini bagus, yang lama itu jelek. Gitu. Ya, jadi Anda harus bedakan. Itulah tipuan agama, salah satu tipuan agama yang digemari oleh netizen, ya kan? Bahwa agama lama jelek, agama baru bagus. Yang Islam maupun yang Kristen sama saja. Enggak yang Hani Kristian, enggak yang Saifuddin, enggak yang KC, enggak yang Irna Handono, sama saja, sami mawon. Kalau Anda ada di dalam agama yang baru, jangan jelek-jelekin yang lama. Katakanlah yang baru itu indah. Nah, ketika Anda ditanya yang lama, Anda jawab. Ya, tahu bedanya ya? Nah, itu salah satu tipuan agama netizen. Dan itu laku untuk dijual.